Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat siang anak, sehat semua? Sehat. Baik, sekarang ibu absen ya. Rahma, Ana, Leha, Tata, Juliana, sakit. Amel, Riana, Beni, lupa. Kok Beni apa nih mana? Enggak, tadi itu surat toh? Enggak. Kita langsung masuk bab 1 ya. Besok belum bab 1 isinya apa? Belum. Bab 1 yaitu Daurah Abbasiyah. Buka halaman 6. Itu sejarah berdiri Daurah Abbasiyah. Nama Abbasiyah dinisbatkan kepada keturunan paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh sebab itu, mereka termasuk Bani Hashim. Pendiri daurah ini bernama Abdul Al-Abbas Asy'afa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Daurah Abbasiyah berkuasa selama kurang lebih 5 abad dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi dengan jumlah 37 orang khalifah. Pembentukan Daurah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Umayyah tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal pembentukan Daurah Abbasiyah. Berdirinya daulah ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran dan pernah dikumandangkan Bani Hashim pasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berasumsi bahwa yang lebih berhak untuk berkuasa adalah anak keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut faktor pendukung pembentukan Daurah Abbasiyah. Kita belum faktornya. Faktor yang pertama yaitu perpecahan dalam keluarga Khalifah Umayyah. Para putra mahkota Umayyah yang berselisih menyebabkan kekuasaan kekhalifahan menjadi rapuh. Apabila yang pertama memegang kekuasaan, ia berusaha untuk mengasingkan yang lain dan menggantikan dengan anaknya sendiri. Ini menimbulkan permusuhan dalam keluarga, tidak hanya terbatas pada keluarga khalifah, namun juga keluarga gubernur atau amir. Yang kedua yaitu moralitas khalifah atau gubernur yang buruk. Lemahnya pemerintahan Umayyah antara lain disebabkan sikap hidup mewah keluarga istana, sehingga anak-anak khalifah yang memikul beban berat kenegaraan ketika menjadi khalifah tidak sanggup melaksanakan dengan semestinya. Beberapa ulama kecewa karena perhatian khalifah terhadap perkembangan ilmu agama sangat kurang. Yang ketiga yaitu gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah dilakukan oleh beberapa kelompok seperti Mawali Syiah dan Kalab bin Qais Asy-Syaibani. Ketika Daulah Umayyah berkuasa, orang Mawali dipandang sebagai masyarakat bawahan sehingga terbukalah jurang dan sekat sosial yang menyesatkan. Padahal mereka turut serta berjuang membela Islam dan Bani Umayyah. Adapun kelompok Syiah menilai bahwa tampuk kekuasaan Umayyah seharusnya menjadi hak keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin menuntut balas atas wafatnya Husain bin Ali di Karbala. Yang keempat yaitu perselisihan etnis Arab Utara dan Arab Selatan. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab Utara atau Bani Quraisy dan Arab Selatan yaitu Bani Khalaf yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin berkecing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Yang kelima yaitu wafatnya Marwah bin Muhammad, khalifah terakhir Umayyah. Daulah Umayyah runtuh sekitar abad ke-7 saat terjadi pertempuran pasukan Abdul Al-Abbas melawan pasukan Marwah bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah di tepi Sungai Zat, Irak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas Asy'afa sehingga berakhirlah wafat kekuasaan Daulah Umayyah. Yang kedua yaitu pembentukan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah terbentuk diawali oleh Ali bin Abdullah bin Abbas yang memimpin gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah
dan organisasi. Kufah sebagai kota penghubung dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Dia mengadakan propaganda kepada umat Islam bahwa yang berhak memegang jabatan khalifah adalah Bani Abbasiyah atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya banyak berdatangan dari golongan Syiah dan orang-orang Persia. Fase ini dinamakan itu fase pembentukan opini publik. Setelah itu Ibrahim Al-Imam menggantikan posisi ayahnya Muhammad bin Ali yang meninggal dunia pada 125 Hijriah atau 753 Masehi dalam memimpin gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Dia bekerja sama dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Akan tetapi Ibrahim Al-Imam berhasil tertangkap pada awal tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi dan dipenjara di kota Haram, kemudian dihukum mati. Di Legia, gerakan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dapat menarik banyak pengikut di wilayah Khurasan. Ketika pasukan Bani Abbasiyah cukup kuat di bawah kepemimpinannya menyerang kekuasaan Bani Umayyah di daerah tersebut. Peristiwa ini menjadi awal kembangnya Khalifah Marwah II dari Bani Umayyah. Posisi atau kedudukan Ibrahim Al-Imam kemudian digantikan oleh saudaranya Abdul Abbas As-Saffah bin Muhammad untuk memimpin gerakan melawan Bani Umayyah. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Abbasiyah terlibat pertempuran dengan pasukan Umayyah di Zabulu, sebuah anak sungai Tigris sebelah timur Mosul, Irak. Pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dan terus bergerak menuju Syam atau Suriah. Kemudian satu persatu seluruh kota di Syam dapat mereka kuasai. Marwah bin Muhammad selaku khalifah terakhir Daulah Umayyah merasa ketakutan dan melarikan diri ke Mesir. Pelarian itu pun berakhir dengan tewasnya khalifah tersebut karena terbunuh oleh pasukan Bani Abbas di Bushair, wilayah Al-Fayyum, Mesir, pada tanggal 27 Dzulhijjah 133 Hijriah atau 15 Agustus 750 Masehi. Abdul Abbas As-Saffah bin Muhammad diangkat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Tetapi dia hanya berkuasa selama 4 tahun 9 bulan. Dia meninggal di kota Andar tahun 754 Masehi dan berakhirlah masa kekuasaannya pada tahun tersebut. Fase ini disebut sebagai fase pengukuhan sekaligus fase memasuki wilayah kekuasaan. Gimana anak-anak, sama mama belum? Dan jika belum boleh ditanyakan ya. Coba Tata, apa itu perpecahan dalam keluarga Khalifah Umayyah? Perpecahan dalam keluarga Khalifah Umayyah. Para putra mahkota Umayyah yang berselisih menyebabkan kekuatan kekhalifahan menjadi rapuh. Apabila yang pertama memegang kekuasaan, ia berusaha untuk menghasilkan yang lain dan mengganti anaknya sendiri. Ini menimbulkan kerusuhan dalam keluarga, tidak hanya terbatas pada keluarga kekhalifahan, namun juga keluarga gubernur atau amir. Ya. Yang selanjutnya, PH. Apa itu moralitas khalifah atau gubernur yang buruk? Moralitas khalifah atau gubernur yang buruk. Lemahnya pemerintahan Umayyah antara lain disebabkan sikap hidup mewah keluarga istana, sehingga anak-anak khalifah yang memikul beban berat kenegaraan ketika menjadi khalifah bisa untuk melaksanakan dengan semestinya. Beberapa ulama kecewa karena perhatian khalifah terhadap perkembangan ilmu agama sangat kurang. Yang selanjutnya itu Amel, gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Gerakan melawan terhadap Daulah Umayyah dilakukan oleh beberapa kelompok seperti Mawali Isya dan Dahar bin Qais Asyaibani. Setelah Daulah
Para mawali dipandang sebagai masyarakat bawahan sehingga terbukalah jurang dan sekat sosial yang memisahkan. Padahal mereka turut serta berjuang membela Islam dan Bani Umayyah. Adapun kelompok Syiah menilai bahwa takluk kekuasaan Umayyah seharusnya menjadi hak keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini menuntut balas atas wafatnya Husain bin Ali di Karbala. Yang selanjutnya Riana, perselisihan etnis Arab Utara dan Arab Selatan. Perselisihan etnis Arab Utara dan Arab Selatan adalah pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab Utara dan Bani As'ad dan Arab Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Mereka membenci perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah dapat kesulitan untuk menangani kesatuan dan kesatuan. Yang terakhir yaitu Rahma, wafatnya Marwah bin Muhammad, khalifah terakhir Umayyah. Wafatnya Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Umayyah. Daulah Umayyah mundur sekitar abad ke-7 saat terjadi pertempuran pasukan Abu al-Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah di tepi Sungai Zab. Irak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abu Abbas as-Saffah sehingga berakhirlah riwayat kekuasaan Daulah Umayyah. Jadi udah paham semua ini ya. Baik ya nak, kalian tadi sudah paham. Sekarang ibu beri pertanyaan. Coba lihat, Daulah Abbasiyah berkuasa kurang lebih 5 abad. Nah, bentar. Selanjutnya Amel, apa faktor pendukung pembentukan Daulah Abbasiyah? Yang pertama, perpecahan dalam keluarga Khalifah Umayyah. Yang kedua, moralitas khalifah atau gubernur yang buruk. Yang ketiga, gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Yang keempat, perselisihan etnis Arab Utara dan Arab Selatan. Yang kelima, wafatnya Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Umayyah. Ya. Yang selanjutnya Rahma, pendiri Daulah Abbasiyah itu? Ya, bentar. Nanti sudah paham semua ya nak? Nah, kita lanjut minggu depan ya. Berarti ibu kasih PR, kerjakan halaman 24 ya. Pokoknya minggu depan harus sudah dikerjakan. Berhubung waktu kita sudah selesai ya nak, kita lanjut minggu depan. Jangan lupa pennya dikerjakan. Yang nggak dikerjakan nggak dikasih dispen ya. Yuk ketua kelas, mohon dibimbing. Semua siap, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam